Anda kembali di Connect 360 pemirsa. Museum Sumpah Pemuda adalah saksi bisu atas lahirnya Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober tahun 1928 silam. Sejumlah koleksi yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda juga dipajang dalam museum ini dan dapat menjadi objek wisata bagi siapapun yang tertarik dengan sejarah. Dan berikut laporan reporter Said Masur dan juru kamera Feriska Immanuel dari Museum Sumpah Pemuda, Jakarta. Sumpah Pemuda menjadi cikal bakal dari lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari penjajahan kolonialisme. Di gedung inilah, di Jalan Keramat Raya nomor 106, tempat yang menjadi saksi sejarah dibacakannya naskah Sumpah Pemuda pada Kongres Kedua Pemuda 28 Oktober 1928. Oleh pemerintah sejak 1974, gedung ini dibuka sebagai Museum Sumpah Pemuda dengan beragam koleksi. Dari pintu masuk, pengunjung akan disambut oleh diorama aktivitas pemuda yang sedang belajar dan berdiskusi. Persis seperti situasi Gedung Keramat 106 kala menjadi pemondokan para pelajar Stovia dan RHS tahun 1920 silam. Di museum ini juga terdapat 8 ruangan penting yang masing-masing punya cerita dan makna mengenai perjalanan lahirnya Sumpah Pemuda. Mulai dari ruang Kongres Pemuda Kedua hingga ruang sejarah lagu Indonesia Raya. Bahwa selain dibacakan ikrar Sumpah Pemuda, itu diperdengarkan pertama kali lagu Indonesia oleh Bapak W.R. Supratman. Nah, itu waktu itu hanya didengarkan menggunakan biola, ya, tidak dinyanyikan. Karena waktu itu kan kongresnya dikawal ketat oleh pemerintah Hindia Belanda, ya, sehingga kalau dinyanyikan itu khawatir nanti kongresnya dibubarkan, sehingga hanya diperdengarkan saja menggunakan biola. Di tengah pandemi COVID-19, Museum Sumpah Pemuda ditutup sementara. Pameran yang sedianya dilakukan di museum setiap tahun, dilakukan secara virtual dan menggunakan lokasi lain yang lebih terbuka, seperti M Block Jakarta Selatan. Tahun ini, Museum Sumpah Pemuda rencananya akan direvitalisasi, sehingga akan ada perubahan tampilan dan penambahan teknologi. Kalau selama pandemi kita memang sempat buka sih, cuma karena kita ada program penting, ya Mas. Program penting itu kita ada revitalisasi, jadi museumnya mohon maaf untuk sementara ditutup untuk tahun ini, ya. Jadi kita ada penggantian tampilan, kemudian nanti informasinya lebih lengkap lagi terkait dengan Sumpah Pemuda. Kemudian juga ada teknologi informasinya, sehingga saat berkunjung kembali ke museum itu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Pengunjung yang datang ke Museum Sumpah Pemuda adalah mereka yang ingin melihat langsung bagaimana peninggalan para pemuda yang terlibat dalam ikrar Sumpah Pemuda. Dengan pajangan berbagai koleksi atau peninggalan sejarah, pengunjung dapat memaknai Sumpah Pemuda sesuai profesi dan latar belakang masing-masing. Saya maknai pemuda hari ini, dia harus bergerak dalam rangka untuk menciptakan sebuah tatanan yang betul-betul relevan dengan zamannya, kan gitu. Karena pemuda dengan masa dulu, masa sekarang itu tentu beda dengan tantangan masing-masing. Pemuda hari ini dituntut untuk serba bisa, terutama pemuda yang bisa mandiri, profesional di bidangnya masing-masing. Saya justru sangat tertarik banget, Mas, karena kebetulan saya ada lihat piringan hitam itu ternyata juga dari salah satu bentuk perjuangan dari berbagai suku bangsa. Itu maksud saya, zaman dahulu saja orang-orang Indonesia sudah sangat bersatu, tapi malah hari ini kan kita bisa dibilang agak terpecah belah. Saya justru pengennya di momen Sumpah Pemuda hari ini sih menjadi kita Indonesia menjadi lebih satu dan menjadi lebih baik sih, Mas. Itu sih. Tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap monumen dan juga koleksi-koleksi yang ada di Museum Sumpah Pemuda ini. Setiap orang bisa memaknai Sumpah Pemuda berdasarkan situasi dan zamannya masing-masing. Said Masur, Feriska Immanuel, Berita 1, Jakarta. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93.